Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas lanjutan video tentang nilai rapot minimal ya untuk bisa lolos jalur SNMPTN khusus untuk prodi-prodi sosum dan khusus di kampus UNESA Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Kira-kira berapa sih rata-rata nilai rapot minimal yang aman untuk bisa lolos di UNESA jalur SNMPTN tahun 2022. Nah, teman-teman, di video yang akan saya siapkan di video-video berikutnya adalah bagaimana tentang tips dan trik lolos SNMPTN, kemudian tips dan trik tentang sukses UTBK, dan tentunya adalah tips dan trik bisa lolos SBMPTN. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Nah, ini sebagai awalan tentang nilai mata pelajaran apa yang bakalan diperhitungkan ya untuk seleksi SNMPTN di semua kampus ya. Jadi tidak semua mata pelajaran, tapi hanya mata pelajaran tertentu. Nah, ini untuk jurusan IPA dan IPS, maka yang pertama yang akan dihitung itu adalah satu, nilai matematika. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa Inggris. Yang keempat, nah ini mulai masuk di mapel peminatan. Untuk kelompok IPA itu ada kimia, dan IPS itu ada sosiologi. Yang nomor 5 ada fisika, sedangkan di IPS ada ekonomi, dan yang terakhir ya, nomor 6, biologi di IPA dan geografi di IPS. Artinya, teman-teman fokus perhatikan nilai teman-teman pada 6 mapel ini, karena ini yang bakalan dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman bisa bersaing apa tidak di jalur SNMPTN. Sedangkan untuk kelompok bahasa dan SMK, karena SMK nomor 1 sama matematika, nomor 2 sama bahasa Indonesia, nomor 3 sama bahasa Inggris. Sedangkan nomor 4 itu kalau ada bahasa itu ada sastra Indonesia, sedangkan anak SMK ada kompetensi keahlian. Sedangkan nomor 5 ada antropologi untuk anak bahasa dan bahasa asing. Sedangkan SMK hanya 4 saja. Artinya di dalam membuat rata rapot itu menggunakan acuan 6 mapel ini dan hanya KI 3 atau nilai pengetahuan. Baik, kita akan simak bersama berapa nilai rapot minimal rata-rata untuk bisa lolos di SNMPTN kelompok sesum Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama, pendidikan akuntansi minimal 88 nilai rapotnya ya untuk bisa lolos. Kemudian akuntansi itu sendiri yang murni minimal 88 juga. Kemudian pendidikan bahasa Inggris 87, pendidikan ekonomi 87 juga, dan manajemen 87. Kelima prodi ini adalah prodi-prodi yang sangat banyak peminatnya, sangat ketat persaingannya di UNESA. Nomor 6 ada sastra Inggris ya, minimal 86, kemudian ilmu administrasi negara 86 juga, ilmu hukum 85, kemudian pendidikan bahasa Jepang 85 juga, dan psikologi itu minimal rata-rata 85. Di nomor 11 ada pendidikan guru sekolah dasar SD minimal 84, pendidikan tata boga minimal 84 juga, pendidikan tata niaga juga 83, pendidikan bahasa Jerman minimal 83, dan pendidikan administrasi kantor perkantoran ya minimal 82. Di nomor 16 ada pendidikan bahasa Mandarin minimal 81 ya nilai rapotnya. Kemudian pendidikan pelatihan olahraga minimal 80. Pendidikan guru PAUD PG PAUD ya minimal 80 juga nilainya. Psikologi pendidikan dan bimbingan minimal 80, dan sastra Jerman minimal 80. Di nomor berikutnya nomor 21 ada sosiologi minimal 79, PJOK rekreasi ya 79, pendidikan seni rupa 78, kurikulum tenaga kependidikan atau kurikulum teknologi pendidikan ya minimal 78 nilai rapotnya, dan manajemen pendidikan minimal 77. Di prodi berikutnya nomor 25 ada pendidikan bahasa sastra Indonesia minimal 77, pendidikan sejarah minimal 77, pendidikan tata busana minimal 77 juga, sastra Indonesia minimal 76, dan pendidikan kewarganegaraan juga minimal 76. Berikutnya di kelompok terakhir ya ada pendidikan tata rias minimal 75, pendidikan geografi minimal 75, pendidikan bahasa daerah minimal 75, pendidikan luar sekolah atau PLS ya minimal 75 juga, dan
pendidikan luar biasa juga 75, dan terakhir pendidikan sentra tasik itu juga minimal rapotnya rata-rata 75. Ini adalah gambaran tentang perkiraan atau kira-kira untuk bisa bersaing dan lolos SNMPTN, berarti modal saya minimal rata-rata sekian ini ya yang ada di daftar ini. Teman-teman bisa menimbang, membandingkan antara nilai rata-rata rapot yang teman-teman miliki dengan kira-kira jurusan yang dibidik. Kalau memang masih masuk gitu ya, masih ada di atas rata-rata, maka berani bersaing. Tetapi kalau sudah di bawah rata-rata ya, saya kira lebih relevan kalau kemudian bergeser pilihan ya ke prodi-prodi yang masih bisa bersaing. Baik, cukup di sini dulu video yang saya kupas. Tentunya tetap di channel ini karena kita akan banyak berdiskusi, membahas tentang tips dan trik lolos SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.